Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Bintang tamu kita kali ini namanya nama samaran ya. Siapa namanya? Jack. Biasa dipanggil Jack. Namanya Mr. Jack. Karena identitasnya harus disembunyikan ya. Karena ada beberapa kasus yang di Cibarusah bikin wah. Jadi dia minta untuk jati dirinya jangan sampai ketahuan gitu, pakai topeng dan topi. Mr. Jack, apa kabar? Set, boleh set. Ya, Ngerokok aman. aman ngerekaman. Tadi mati nasinya. Kasihin dulu bang asnya. Terus yang mau saya tanya nih, apa sih kesibukannya sekarang? Ya, so sibuk aja. Untuk sekarang so sibuk. Saya sibuk. Kerja, kuliah, nganggur, apa gimana? Ada kuliah. Kuliah. Kuliah di mana? Ada suatu kampus di daerah Cibubur lah. Oh, Cibubur. Tadinya Di Bogor. di Bogor. Terus akhirnya sekarang ke Cibubur. Nah, Mr. Jack ini salah satu yang sering ngutang di warung ya? Bukan ngutang sih, bukan ngutang. Jajan, bayar Kayak pay letter. kayak pay letter. Tapi nggak bilang, dia langsung pergi aja. Bener ya? Ya, benar. Kenapa sih kayak gitu? Ya, gimana ya? Ya, sebenarnya lupa sih, Pak. Oh, lupa. Lupa katanya. Lupa jadi belum bayar. Belum bayar, tapi alhamdulillah udah dibayar semua. Udah bayar semua. Nah, terus Mr. Jack ini punya anak-anak katanya pacaran sama beda kecamatan. Udah gitu setelah putus ditagih jadi utang. Betul gak tuh? Ya, kejadian di 3 bulan yang lalu, 3 sampai 4 bulan yang lalu. Gimana tuh ceritanya tuh? Dulu memang sempat pacaran. Pacaran sama orang Serang. Ya beda kecamatan. Ya, beda kecamatan lah. Ya, Serang Baru. Serang Banten. Serang Banten. Terus Terus waktu itu tuh memang kejadian itu setelah 2 minggu pacaran. setelah 2 minggu 2 pacaran. minggu pacaran. Dia ngasih pinjam apa gimana? Dia ngasih. Ngasih pinjam. Kalau mau butuh, kalau mau pakai aja. Berarti pasti dia ngasih dong. Iya, terus dipakai tuh sama lo. Ya, pakai singkat cerita, dipakai itu pertama itu dengan nominal masih di bawah under 5 juta. 5 juta dibayar. Dibayar. Beres. Beres minjam lagi 21. Oh enggak, minjem lagi itu 10. Oh, 10. Terus 10 terus ada pengajuan lagi yang beda aplikasi itu sekitar 4 sampai 5. Pas saya nggak tahu berapa, cuma ada nominal belakang kecilnya aja. ya. Terus pas putus ditagih itu. Pas putusnya notalin semua. Udah semua. Apa sih unek-uneknya yang mau lo sampein ke dia? Yang mau kamu sampein ke dia? Nggak ada sih. Enggak ada. Nggak ada. Udah biarin aja, yang udah berlalu ya udahlah. Tapi mau minta maaf gak karena kamu udah minjem uangnya terus gagal bayar? Ya kalau dari secara hati kecil kalau minta maaf ya ada Pak. Cuman itu mungkin dengan secara personal nanti kita ketemu lah. Di sini nggak mau klarifikasi minta maaf gitu ke dia. Ya nggak perlu. Takutnya dia nonton, dia lihat, dia mau minta maaf. Nanti kita secara personal. Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh? Ya maksudnya ini kan media. Ya, Ini media nggak perlu buat diperminta maaf kan? ya Terus kan kita- bisa aja. Maaf ya dulu pernah minjem nggak sengaja gitu apa gimana? Nggak mau berarti? Oh jangan. Nggak usah, nggak ngerasa salah. Kalau ngerasa salah ada. Mungkin Ada. itu nanti secara pribadi personal. Oh gitu. Terus katanya kalau di warung-warung Cibarusah itu ente udah sering ngebon ya? Namanya banyak nih di warung-warung Cibarusah nih. Bener gak tuh? Ya di warung-warung daerah Cibarusah tuh sering ngebon. Ya kalau bisa ngutang nggak nyampe ratusan, paling 10.000, 20.000, Oh, nggak gitu. nyampe 50 tuh enggak. Oh enggak. Tapi 2 sampai 3 hari kemudian dibayar. Oh gitu. Walaupun lama gitu ibarat. Ya, nah Mr. Jack ini saya ingin klarifikasi nih. Ada pertanyaan yang ganjel di hati saya. Apa benar Anda yang mencuri di warung kelontong uang 2 gepok itu? Itu hoax, Pak. Serius? Hoax, Bukan. bukan. Tapi kalau HP tukang chicken benar. Benar. Oh berarti HP Kalau- tukang chicken lagi tidur diambil.
Ya, tapi kalau untuk warung enggak. Kalau enggak cuman HP. Iya. Berarti HP tukang chicken diambil. Tapi dibalikin Dibalikin di malam itu juga. karena ketahuan. Karena memang HP yang jelek sih Pak, dibalikin disimpan lagi. Wah. Pas nyimpen dianya tahu. Oh gitu. Terus HP tukang plastik diambil juga. Iya. Dia lagi gimana tukang plastik tuh? Lagi mandi. Lagi mandi. Terus kamu masuk ke kontrakannya. Pintunya kebuka Pak, emang HP disimpan lagi di cas dekat pintu. Oh, kamu ngeliat, oh berarti benar ya kata Bang Napi ya. Kejahatan itu bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Jadi pas lu lihat pintunya kebuka, HP tergeletak, ada kesempatan disikat gitu. Ya. Dijual tuh HP-nya. Jual. Terus berarti sekarang sering berbuat kasus seperti itu. Untuk sekarang udah hampir 2 bulan ya ada perubahan, udah nggak main-main gitu lagi. Oh nggak main, berarti terlilit judol sama pinjol. Ya. Terus bisa lu dibilang. pernah makan di warung sini ya? Warung nasi tuh. Warung nasi makan sama ayam. Gak bayar katanya. Bener apa enggak tuh? Bukan nggak bayar, dibayar Ya cuman di besokan harinya. ya sama aja tuh. Berarti nambah nih sama ayam ya. Begitu pergi aja ya. Sama usus Pakai ayam. sama orek. Terus Di situ uangnya kurang. Udah beli rokok dulu. nggak balik lagi. Nggak balik lagi, besokannya dibayar. Terus lu selama berbuat kejahatan-kejahatan itu ngerasa bersalah gak sih? Bersalah, untuk sekarang menyesali. Oh menyesali. Apa sih yang bikin kamu menyesal? Ya bertumbuhnya umur, semakin tua mas harus kayak gini-gini terus. Ya. Terus orang-orang juga diinjemin ya uangnya sama kamu ya? Ya, Dipinjemin. Duitnya dipinjemin. ya itu udah lama sih kejadian. Sekarang udah dibayar. Udah beres semua alhamdulillah. Udah beres semua. Terus yang terakhir itu tukang pecel ya. Penonton tau kan tukang pecel di Simpang 3 tuh yang dagang ayam penyet, Pak Haji Mahmud kalau nggak salah sama doi pernah dipinjam uangnya buat beli cabai setan, dipinjam ya. Jadi Berapa duit dipinjamnya? 1.000. 200.000. Akhirnya dia nggak jadi jualan ya. Pakai balsam jadinya. Berapa bulan nih berarti jangkanya sama pecel itu nggak bayar? 2 mingguan. Udah mingguan. Cuman alhamdulillah udah beres semua lah sekarang. Terus cewek-cewek yang pernah dekat sama lu juga, sama kamu juga kamu porotin ya? Ya kalau di peran sih enggak, apa lebih ke sama-sama adil. Oh Kita sama-sama. royal, dia royal. Oh gitu. Tapi kenapa dia nagih tuh? Ya mungkin dia ngerasa nggak terima diputusin, dia menotalin semuanya. Oh gitu. Ada tuh yang natalin tuh pas putus. Ya 1-2 orang ada. Oh jadi pas nggak nerima diputusin sama kamu, dia langsung bayar nih utang nih gitu. Berapa tuh totalnya? Total apa nih? Total utangnya? Waktu kemarin terakhir itu sekitar 17. 17 juta dibayar itu. Bayar. Kakak lu ya, kakak kamu yang bayar ya? Kakak kamu yang bayar. Dia datang ke rumah. Datang Sekeluarga itu datang. 3 orang, 3 orang. masih keluarga dia juga. Terus kalau menang tuh duitnya dipakai apa sih dulu? Ya bisa gak jelas pak, namanya duit setan. Oh gitu. Emang doi postingannya, widih di mobil, main golf, ke pulau, ya kayak Intakens lah ya. Gayanya elit ekonomi. Sulit. Kenapa sih gayanya harus elit gitu? Maksudnya kan bisa sederhana aja, biasa gitu. Ya mungkin terbawa alur kali pak. Oh alur, ya makanya mainnya sama yang standar aja, jangan sama yang kelas-kelas. Kenapa harus main sama yang high class? Ya mungkin karena pergaulannya di situ ya gimana pak. Oh gitu. Tapi untuk sekarang ya alhamdulillah udah bisa membatasi pak. Oh coba batasi. Emang kalau misalnya anak-anak pergi nih ke golf, kamu nggak ikut, emang kenapa sih, malu apa gimana? Ya rasa penasaran ada. Oh pengen main golf, biasanya lihat di TV doang nih, pengen main gitu. Gimana tuh pas main pertama kali? Ya biasa aja pak. Seneng nggak? Seneng. Oh seneng. Terus kalau ke pulau? Seneng. Seneng. Terus bawa mobil di tol kebut ya? Oh. Terus
pesan-pesannya apa sih buat anak-anak muda yang nonton nih biar nggak terlilit pinjol dan judol? Ya, intinya stop judi online lah, mengurangi pertemanan yang main judi online. Oh, maksudnya mengurangi pertemanan yang main judol gimana tuh? Ya dikurangi, kalau bisa ditinggalin. Oh, Lebih baik belum pernah sama sekali daripada udah pernah. Karena nanti kita ke depannya bakal ada keterusan, Pak. terus Ya jadi kalau sebisa mungkin jangan pernah buat nyoba judi online. Karena Jangan. judi online itu larinya ke pinjaman online. Setelah dari pinjaman online, nipu online. Iya. Terus tapi orang tua pas tahu kabar ini kaget ya tuh. Ya bisa dibilang kaget lah. Kaget lah. Nyesal gak? Nyesal ada. Udah minta maaf ke mama. Ya ntar ya secara personal di rumah lah. Gak perlu di sini. Emang kenapa sih nggak mau minta maaf? Misalnya gini, maaf ya dulu pernah minjem atau gimana? Kenapa nggak harus mau ngomong gitu? Ya nggak perlu Pak, itu suatu kejadian yang memang kejadiannya personal. Jadi nggak perlu dibawa ke media. Ya misalkan dia nonton, Jadi kok kalau untuk edukasi aja ya mungkin bisa dibawa ke media. Tapi kalau untuk permintaan maaf kan ini kan nggak secara mau gitu, personal. nggak mau. Ya Pengennya langsung. langsung. Kapan tuh mau minta maaf langsungnya? Ya untuk saat ini kan untuk keluarga di rumah ya udah secara langsung lah. Nah, ya. Emang orang-orang kalau lu lewat, kalau kamu lewat tuh pada takut sih. Takut dibon. Kadang kan jajan, ngambil, pergi aja. Ngutang kagak, apa kagak? Kenapa tuh kayak gitu tuh? Ya lebih tepatnya ngutang sih Pak, bukan enggak. Kalau langsung kabur enggak, pasti bilang dulu. Oh bilang dulu, ngutang dulu ya gitu. Iya. Nah, kenapa sih rokoknya harus rokok elit gitu? Kan bisa rokok-rokok yang non cukai. Rokok ya apa aja diisep Pak. Oh, apa aja diisi? Apa aja diisep. Kecuali kalau rokok enak tuh kalau emang ada uang lebih. Oh. Terus Ya udah sekarang mah apa aja diisep, yang penting keluar asap. nggak harus bermerek. Oh enggak. Terus Ya kalau dari saya sih cukup segitu Pak. terus Karena pengalamannya apa nih? Pengalaman unek-unek ke mantan kamu atau ke pernah yang dekat sama kamu gimana tuh? kalau itu cukup nggak ada sih Pak. Kalau misalnya memang unek-unek itu mungkin ya sama-sama mempunyai rasa penyesalan ya. Oh ya. Jadi ya mungkin cukup terima aja, dan pesan-pesannya jangan pernah buat terlibat ke judi online. Kenapa Nah, sih judi online dulu harus bohong punya pabrik limbah? itu bukan ngebohong Pak, tapi waktu itu saya bilangnya itu saya kerja, ada saudara lah yang kerja di situ tuh, cuman dia nyangkanya itu saya kerja di situ, Oh gitu, pemilik. pemilik nyangkanya, padahal enggak. Kenapa tuh? Kenapa itu? Kenapa itu tadi dibuka apanya? Ada gatal. Oh gitu. Terus udah gitu, sekarang nyesel nih. Tapi utang udah beres semua. Alhamdulillah. Lahir mama kamu bilang baru bayar seember ya duitnya. Iya, uangnya gopean semua. Bener itu. Itu tiap hari ada aja yang lagi ke rumah ya. Enggak tiap hari juga Pak. Berapa orang tuh yang lagi? Ya untuk jauh ini paling ya terakhir tuh itu Pak yang 17 juta. Berani nyamperin ke rumah calon dewan untuk minjem uang ya? Iya karena memang kadang mendesak lah. Dikasih gak? Enggak. Nah, sekarang untungnya dewannya nggak kepilih. Terus dikasih gak? Enggak. Terus ke warga-warga kampung juga minjem ya? Untuk daerah sini nggak ada Pak. Ada dari kampung saya ada, kamu pinjam, jangan bohong kamu. Ya mungkin itu kejadian udah lama, tapi yang lebih tepatnya lagi untuk secara detailnya itu dia sudah membayar setengahnya. Udah setengahnya lagi dia bilang udah nggak usah, nggak apa-apa. Siapa itu? Ya ada lah bisa disebutin namanya. Terus kalau minjem tuh alasannya apa sih? BU atau pengen makan atau apa gitu? Kalau alasan tuh ada aja Pak ya, entah pun buat bayar kuliah, buat bayar apa. Padahal kuliah dari orang tua Kalau cukup. dari orang tua, Cukup. itu cuma buat alasan fiktif aja. Terus laptop digadain ya sempatnya. Iya. Motor ya. Kalau motor enggak. Terus tukang dimsum juga pernah ya. Kalau saya belum pernah. Cimol ya yang mau digadain BPKB-nya ya. Motornya. Motornya mau digadain. Bercandanya ke dia mau digadain, cuman enggak bohongan, enggak berani saya kalau enggak ada barang orang. Oh. Nyuri berani nyuri. Ya kalau dulu iya, sekarang udah enggak berani Pak. Oh. Berarti kalau yang di warung sebelah ini bukan lu pelakunya. Bukan. Kalau ada CCTV nih, nunjukin bahwa lu pelakunya gimana tuh? Ya kalau ada CCTV ya gimana Pak? Saya nggak pernah ngelakuin. Ya misalnya ada buktinya lu tuh ngambil.
nggak bakal ada. Saya juga di situ karena memang nggak ngambil. Iya, terus berarti HP doang berarti ya, HP tukang Iya. chicken, tukang plastik. Tetangga gue ya HP-nya ya, lu ambil ya waktu itu ya, yang mainnya pada kerja ya. Itu yang belakang rumah gua. Oh, kalau itu sih lebih tepatnya bukan ngambil Pak. Terus? Dia lupa naro. Bener lah. Lupa naro di seminggu kemudian. Si anaknya itu datang, ternyata bilangnya itu HP-nya itu ada, bukan ngambil masa, tapi orang tuanya itu nyangkanya saya yang ngambil. Oh, kenapa nggak dituntut kalau lu nggak ngambil? Ya kita secara kekeluargaan nggak perlu pakai ranah hukum. Betul lah. Terus siapa lagi yang kamu pinjemin uangnya? Udah nggak ada lagi Pak. Sekarang tinggal benernya aja lah. Udah nggak perlu aneh-aneh lagi. Buat penonton yang kenal siapa yang dibalik topeng ini, kalau misalnya masih punya sangkutan, punya utang, komen di bawah. Nanti saya kasih nomornya, kita ke rumah orang tuanya, kita tagih. Betul? Mending lagi ke saya daripada orang tua lah. Oh, mending ke dia langsung. Kalau emang bener punya utang, jangan ke rumah ya. Jangan ke Kita rumah. jaga orang tua juga. Ya, kalau nggak, sama tetehnya dibayar ya biasanya. Sama tetehnya yang di Jakarta bisa dibayar langsung. Berarti kios-kios di Simpang 3 tuh kena sama kamu semua ya? Pinjemin ya? Oh enggak. Itu beritanya pada hoak Pak. Berarti yang real yang mana? Yang asli? Yang aslinya ya memang ya begini adanya. Gimana tuh? Ya gitulah Pak. Intinya mah banyak berita yang hoak yang menyebar gitu. Oh, jadi misalnya nih, kamu itu nyuri sekali, tapi ketika ada kehilangan, kamu yang disalahin. Iya. Ke kamu nuduhnya, padahal bukan kamu. Terus yang ngambil emas orang tua di lemari, bener kamu? Benar. Dulu? Berapa gram? 20. 20 gram. Totalnya kalau ditotalin berapa duit tuh? Udah lupa lah kalau kejadian 2021. Itu kan kalau emas harus ada suratnya, gimana ngejualnya tuh? Jual batangan Ke toko emas. laku. Aku Berapa paling gede nerima ngejual emas? adalah. Ya adalah nggak usah disebut. Enggak, bisa satu emas tuh, misalnya kalung, cincin. Pas kamu jual ke toko emas tuh berapa uang yang kamu terima gitu? Ya kurang lebih cukup lah buat sebulan lah ibaratnya. 3 juta. Biaya hidup ya mungkin sekitar segituan. Itu orang tua kok nggak kaget emasnya hilang? Ya kaget awalnya. Langsung diambil semua? Apa di Satu-satu. satu, misalnya bulan ini cincin, Ya. bulan depan anting. Terus kan lama-lama pasti habis. Nah, pas habis orang tua kaget ya tuh. Kaget. Gimana tuh? Tahu gak kamu pelakunya? Tahu. Mengakui. Mengakui. Terus ditanya tuh uangnya pakai apa gitu. Iya. Terus jawabannya Ya pakai jalan-jalan nggak jelas. Habis nggak jelas. head on gitu ya. Ya mungkin lah. Berarti ini buat teman-teman nih, udahlah. Biasa aja kalau nongkrong tuh sama teman-teman yang lain berbaur. Jangan mainnya tuh sama, ya kalau kita mampu sih nggak apa-apa ya. Ya sampai kayak doi nih maksain sampai menghalalkan segala cara untuk biar kelihatan tren. Biasa aja main mah. Kalau kita nggak ada ya udah nggak ada, kalau ada ya ada, jangan sampai maksain lah. Jadi kan kelilit ya. Berarti Ya. sekarang kuliah di Cibubur. Bubur. Ambil jurusan Manajemen. manajemen dulu. Dulu sempat ngambil hukum. Oh, hukum. Pindah gara-gara Ya orang tua lagi sakit juga waktu itu lah jadi pindah ke yang lebih dekat. oh gitu. Terus siapa lagi cewek-cewek siapa lagi sih yang pernah kamu pinjam tuh banyak ya? Untuk sejauh ini cuma itu doang sih Pak. Ada. Yang teman Syojan ada tuh alumni Binhar ya. Oh itu lebih tepat itu udah dibayar Pak. Cuman dia masih apa ya masih Dendam. dan dia nge-up gitu. Cuman Apa lebih tepatnya pesannya itu- ke dia kalau nonton? Kalau untuk pesan itu ya mungkin kalau punya urusan sama orang jangan bawa orang ke yang merugikan. Maksudnya gimana tuh? Ya jangan bikin orang rugi. Kita kan ada itikat buat baik Pak. Tapi kenapa orang itu buat naik ke yang itu merugikan orang lain? Merugikannya gimana tuh? Ya mungkin kayak di up ya biar apa? Ya kan zaman sekarang orang kalau ngebayar utang pasti ditulis status, di ini biar malu mungkin ya. Iya. Kalau kamu malu gak tuh? Oh malu itu Pak. Malu? Gimana tuh malunya?
Ya malu. Ngumpet di kamar gitu. Yang nggak keluar dulu lah. Terus pernah dulu kejebak sama Elsie ya, diajakan video call sex ya. Ya, Telanjang kamu. enggak. Terus Ya, tapi alhamdulillahnya sekarang udah beres sih Pak. Udah beres semua. lu sempat pacaran sama Elsie ya? Enggak, Enggak, cuman main doang. main. Oh gitu. Kecantol kali sama Elsie ya. Terus. Ya udah beres Pak, sekarang udah nggak ada apa-apa lagi. Oh berarti udah beres kasus-kasus semua. Udah beres. Cuman kalau ada yang ngerasa belum beres, belum dibayar, langsung temuin orangnya, jangan ke rumah. Iya. Tahu kan namanya siapa? Komen di bawah. Yang komennya menarik dapat hadiah 500.000. Oke? Oke. Berarti Mr. Jack ini kuliah udah semester berapa sekarang? Semester akhir Pak. Semester akhir. Terus selain kuliah apa sih bisa bisnis ya? Enggak, kuliah aja. Kuliah. Dulu sempet juga ya magang di Pemda ya? Ya dulu. Dulu magang di Pemda nipu ya? Enggak. Oh minjem ya? Enggak. Magang doang benar. Magang dong. Terus apalagi sih yang mau disampaikan nih ke mantan kamu? Tadi kan udah disampaikan. Apa tuh misalnya yang apa lagi nih? Teman-teman kamu lah yang pernah kamu pinjam kayak Hilmi, Kebo yang uangnya dipinjam belum dibalikin. Ya untuk pesan-pesan tuh ya mungkin permintaan maaf ada, cuman lebih tepatnya itu saya bakal nemuin langsung. Oh jadi nggak mau di sini nggak mau? Jangan di sini Pak. Kenapa sih nggak mau minta maaf ke teman juga? Ya, itu kan saya lebih tepatnya langsung Pak. Oh, bener gak langsung bakal minta maaf? Langsung bakal minta maaf. Kalau nggak minta maaf gimana tuh? Udah saya temuin Pak, sebelum di sini saya udah nemuin. Mengapa sih nggak kayak orang tuh maaf ya maaf gitu nggak mau ngomong gitu kali dia nonton gitu kan? Ya, lebih tepatnya malu sih Pak. Biar apa? Mending kita nemuin langsung. Tapi nggak ngerasa bersalah ente? Ya bersalah. Itu bersalah. Apa yang ngerasa itu bersalah? Dihantui rasa bersalah. Ya bersalah. Bersalahnya? Ya bersalah udah pernah bohong sama orang. Oh gitu. Dulu sempat ngegadain motor orang ya? Enggak. Oh enggak, mobil ya? Enggak. Berarti HP doang. Apa doang? HP tukang es buah bener gak diambil? Itu dia lupa, naruhnya lupa Pak. Tukang es buah. Nyimpannya di dalam. Pas saya pergi, nyangka itu HP di bawah saya, padahal HP-nya ada di paling dalam. Kamu diterakin maling? Enggak. Dia pas saya datang beli lagi dia nanyain. Terus berarti semoga jangan melakukan hal yang sama ya berarti ya? Iya. Jangan sampai kejadian lagi lah ke teman-teman yang lain. Ya cukup saya aja lah, lebih tepatnya ya stop judi online lah kalau bisa. Nah, Memperbaiki hidup yang jauh lebih baik. tapi katanya main tuh bet berapa sih paling gede? 10.000, 20.000, Oh, pernah bet segitu. Dapatnya paling gede? 10, 8. Uangnya pakai apa tuh? Ya pakai nggak jelas. Oh nggak jelas. Ya udah gitu aja. Berarti penonton yang tahu siapa dia komen. Saya Rizky Darussalam. Saya mengucapkan pamit dan minta maaf jika bintang tamu kali ini agak ngeselin ya. Karena dia nggak mau minta maaf, dia nggak ngerasa bersalah. Bersalah ada, cuman kalau minta maaf lebih ke saya Dia nggak mau jawab personal. Nah jadi yang pernah punya utang ke dia bener minta maaf apa enggak? Kalau enggak komen di bawah. Udah berapa menit nih kita ngobrol berarti men? Ada 15 menitan lah. 25 lah ya. 25 menit. Bingung gua mau ngomong apa lagi nih. Mau nanya apa? Penonton ada yang mau tanyain nggak? Mungkin jangan gitu lagi. Udah jadi pelajaran. Oh itu kata penonton. Benar, kita jadiin pelajaran. Tapi udah sholat tobat udah. Udah, alhamdulillah udah Pak. Kalau kan terus tuh. Tobat. Tobat. Terus kamu waktu itu pernah umroh ya? Iya. Umroh bener tapi umroh lihat Ka'bah. Benar. Lihat tuh Ka'bah. Benar lihat. Kan katanya suka ada cerita kalau orang banyak ini jangan nggak bisa lihat gitu. Benar, alhamdulillah bisa lihat Pak. Ya. Terus sholat tapi di sana. Sholat. Di sini sholat nggak? Ya, untuk belakangan ini sholat Pak. Oh sholat udah rubah berarti ya. Iya, betul. Terus cita-cita mau jadi apa sih? Ya cita-cita kita mengalir aja lah Pak. Oh jadi nggak ada target. Misalnya pengen jadi polisi, pengen jadi apa nggak ada? Ya kita seiring jalannya waktu ya, kalau misalnya ada rezeki buat cita-cita bisa ya bisa. Kalau enggak, Kalau enggak ya kita ngikutin aja lah. berarti nggak ada target nih ya. Nggak ada. Mobil ada mobil. Ada. Berarti kemarin yang bayar utang teteh aja udah.
Terus apa lagi sih yang mau kamu ngomongin tuh? Pengalaman kamu apa sih? Ya nggak ada yang mau diomongin, apa yang mau diomongin pak? Bingung kita juga kalau suruh ngomong. Terus, Salah mungkin. Hah? Salah mungkin. bersalah gimana? Ya bersalah menyesal lah itu. Menyesal itu. Enggak nangis sih, menyesal. Ya masa kita harus teriak-teriak nangis pak? Terus berarti sekarang dikit-dikit ada kesalahan, kamu dituduh. Ya. Pencurian kamu. Padahal nyurinya baru 2 kali ya? 2-3 kalian lah. 3 kali nyuri. Nggak berlebihan. Berarti kalau dia nongkrong, hati-hati HP, dompet. Ya, kadang kan ada kesempatan ya. Iya, serah. Nah, sekarang udah tahu belum? Udah, alhamdulillah. Ya. Yang kasihan yang tukang chicken sih lagi tidur. HP-nya geletak gini, ambil. Jangan lihat tukang roti bakar. Disusul ngaku ke rumahnya. Coba kalau tukang roti bakar gak lihat, hilang tuh HP. Ya. Iya, betul. Biasanya kalau barang curian itu dijual kemana sih? Ada ke counter lah. Wah, konternya harus cari itu penadah. Laporin nih. Konternya yang mana? Ada masih sekitaran sini juga lah. Ditampung sama dia. Tampung. Ayo kita samperin, men. Ayo bisa. Nanti dia harus kita undang. Dibayarnya dengan harga murah gak tuh? Lumayan lah. Dia tahu gak itu HP barang curian? Enggak. Bilangnya gimana? Ibu jual HP punya pribadi. Kan HP biasanya dikunci, ada yang pola, ada yang pin, gimana tuh kalau? Riset. Oh, Riset paksa. jadi saya paksa berarti ya. Terus kalau yang orang sebelah yang ngambil 2 orang nih ya, lagi ngitung duit, mau belanja ke agen, dia lagi nongkrong, orang itu sholat sebentar, habis sholat dia belanja ke jonggol, dihitung, masa nggak ada 2 juta uangnya, itu di jonggol dia langsung pingsan itu, ngegoak, kenapa nggak diambil semua tuh biar dia langsung pingsan? Ya kita nggak ngambil mau gimana pak? Tapi infonya sih lu, karena kan di warung itu ada adeknya, ada kamu sama Jayen. Nah, dari rumor ini yang beredar, adeknya sholat di warung cuma kamu sama si Jayen. Ternyata kamu nyuruh si Jayen beli buah ke gardu. Otomatis ada waktu dan ada jarak dong untuk melakukan eksekusi. Nah, jadi orang-orang nyangkanya itu kamu, bener apa enggak? Ya itu enggak pak, saya bisa sumpah demi apapun emang nggak pernah. Kalau HP Kalau HP iya, tapi kalau untuk uang saya belum pernah. belum pernah. Belum pernah. Punya orang tua paling ya. Punya orang tua paling di rumah. Baru disingkat dolar ya waktu itu ya. Iya dolar Amsterdam, Amerika. Terus penonton ada yang mau ditanyain? Udah, itu karena dia udah mengakui kesalahannya. Ya ada kesalahannya walaupun nanti minta maafnya secara personal. Nah, udah gitu aja. Penutupan. Ya dari kita pribadi kita minta maaf lah kalau misalnya acara ini kurang lebih seru. Nah, mungkin nanti ke depannya bakal jauh lebih seru lagi. Tapi ini topeng mau dibuka jangan nih? Oh jangan, nggak usah. Oh, Biar jangan, orang nggak usah. penasaran siapa orangnya. Iya, Mister apa? Mr. Jack Jack apa sih? Jackie Chan. Tapi ini yang parah doi nih waktu itu ngajar di salah satu sekolah swasta, anak marching band dipinjemin duitnya katanya, jadi diberhentiin, bener gak tuh? Ya udah lama itulah. Oh, bener berarti men, Wah, berarti luar biasa ini ya. luar biasa nih. Yang punya info-info terbaru juga komen aja nih. Komen aja ya. Kali aja ada yang belum semuanya ke buka gitu ya. Iya. Komen aja di YouTube-nya. Ya betul. Ini diupload ya. Oke. Thank you Mr. Jack. Oke sama-sama. Nanti ketemu lagi kalau ada kasus-kasus baru ya. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.